Suling Emas, Jilid 2 Bagian 1. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda, dan ternyata 2 ekor kuda mereka telah dilarikan orang. Keparat Hinadinga, Lucian melompat. Pedangnya berkelebat, dan 2 orang yang menunggang kuda mereka terjungkal, tak bernyawa lagi. Ah, Moi, kenapa begitu ganas? Kuiseng menegur penuh sesal sambil memegangi kendali kudanya yang terkejut dan akan memberontak. Penjahat rendah yang telah menyerang secara pengecut lalu hendak mencuri kuda sudah sepatutnya dibunuh, kata Lucian dengan suara dingin sambil menyarungkan kembali pedangnya. Kuiseng membungkuk sambil memeriksa 2 orang itu. Pakaian mereka tidak menunjukkan orang-orang miskin, juga rapi, tidak seperti maling-maling kuda biasa. Akan tetapi, bekas tusukan pedang Lucian hebat sekali. Mereka itu sudah mati dan tak dapat ditanya lagi. Justeru karena mereka mengandalkan banyak orang dan secara menggelap menyerang kita, perlu kita ketahui apa latar belakangnya. 2 ekor kuda kita, biarpun merupakan kuda pilihan, kiranya belum patut menggerakkan hati orang-orang Kang Ou untuk merampasnya. Tentu saja ada apa-apa di belakang semua ini. Namun sayang, mereka sudah mati tak dapat ditanya lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan. 2 mayat ini tentu akan diurus oleh teman-temannya. Melihat datangnya senjata-senjata rahasia tadi, kurasa mereka tidak kurang dari 5 orang banyaknya. Kau hati-hatilah, Moi, kurasa orang-orang yang memusuhi kita takkan berhenti sampai di sini saja. Lucian mengangkat kedua pundak, memandang rendah sekali kepada ancaman musuh, lalu melompat ke atas punggung kudanya. 2 orang muda itu segera menjalankan kuda ke timur mengikuti sepanjang lembah sungai Wuqiang. Melihat Kuiseng naik kuda dengan wajah muram dan alis berkerut, diam saja tanpa mengeluarkan kata-kata dan sama sekali tak pernah menoleh kepadanya, Lucian bertanya, "Koko, apakah kau masih marah kepadaku?" Tanpa menoleh, Kuiseng berkata lirih, "Kenapa marah?" "Tidak." Diam pula sampai lama, hanya suara derap kaki kuda mereka yang berjalan congkelang. Dari jauh tampak tembok sebuah kota. Itulah kota Kuesiang yang terletak di tepi sungai. "Kui Koko, ada apakah? Kau lihat aku, tidak enak bicara dengan orang yang tunduk saja. Apa kau tidak sudi memandang mukaku lagi?" Mau tidak mau Kuiseng menoleh. Wajahnya seketika menjadi merah ketika ia melihat wajah gadis itu berseri-seri. Sepasang matanya mengeluarkan cahaya yang bersinar tajam menembusi jantungnya, yang seakan-akan mengandung penuh pengertian, yang menjenguk isi hatinya sehingga Kuiseng merasa seperti ditelanjangi, seperti telah terungkapkan semua rahasia perasaan dan hatinya. "Sian Moi, adik Sian, kau mau bicara apakah?" Kuiseng mengeraskan hatinya, menekan perasaan. "Kui Koko, kau telah jatuh hati kepadaku, bukan? Kau mencintaiku sepenuh hatimu." Sejenak Kuiseng menjadi pucat wajahnya. Bukan main, pikirnya, gadis ini benar-benar berwatak siluman. Pertanyaan macam ini benar-benar tak mungkin diajukan oleh gadis manapun juga. Ia tahu bahwa pertanyaan ini disengaja oleh Lucian, dan ia maklum pula bahwa gadis ini, seperti seekor kucing, hendak mempermainkannya seperti seekor tikus. Ia merasa betapa jantungnya tertusuk, akan tetapi Kuiseng adalah pemuda gemblengan. Cepat ia dapat memulihkan ketenangannya dan mukanya berubah merah kembali. "Tak perlu aku menyangkal, Moi. Aku memang jatuh hati kepadamu. Kau terlalu cantik jelita. Pribadimu mengeluarkan daya tarik seperti besi sembrani yang tak dapat kulawan. Kini aku balas bertanya, apakah kau tidak mencintaiku?" Lucian kelihatan gembira dan senang sekali. Gadis ini menggerak-gerakkan kepalanya, matanya bersinar-sinar, dan ia tertawa sambil menengadahkan muka ke atas. "Aku mencintaimu? Aku tidak tahu, Koko. Aku takkan begitu tergesa-gesa seperti engkau mengambil keputusan tentang cinta. Belum cukup lama aku mengenalmu. Kau terlalu lemah lembut, terlalu muram. Biarlah aku mempelajarimu lebih dulu. Bukankah ayah telah memberi kesempatan kepadamu untuk mengawiniku? Mengapa kau menolak dan malah berjanji akan menurunkan ilmu kepadaku?" "Aku memang cinta kepadamu, Sian Moi. Akan tetapi tentang kawin, terlalu banyak aku melihat kekejian-kekejian di bengkau. Terlalu banyak aku melihat keganjilan-keganjilan yang mengerikan. Dan kau sendiri, kurasa takkan mungkin kau bisa mencinta pria secara lahir batin. Aku cinta pribadimu, tapi mungkin aku tidak menyukai watakmu dan keluargamu." Kembali Lucian tertawa sambil menutupi mulut dengan tangannya. Kuiseng makin heran. Benar-benar gadis yang aneh dan berbahaya sekali. Ia tadi sengaja berterus terang untuk membalas agar gadis ini merasa terpukul. Akan tetapi kiranya gadis itu malah mentertawakannya.
Hai Hik, kau lucu, Kui Koko. Aku pun belum percaya akan cintamu kalau kau belum buktikan dengan berlutut menyembah-nyembah kakiku. Setelah berkata demikian, gadis itu berseru keras dan menyendal kendali kudanya sehingga binatang itu terkejut dan membalap ke depan. Kui Seng terheran-heran, lebih heran daripada terhina oleh ucapan aneh itu. Akan tetapi ia merasa lega bahwa gadis itu mengakhiri percakapan yang menyakiti hatinya, maka ia pun lalu membedal kudanya mengejar, memasuki kota Kue Siang. Hari telah menjelang senja ketika mereka berdua memasuki kota Kue Siang. Mereka mencari sebuah rumah penginapan yang juga membuka rumah makan di bagian depan. Seorang pelayan penginapan tergopoh-gopoh menyambut mereka, merawat kuda, dan memberi 2 buah kamar yang mereka minta. Setelah kedua orang muda ini membersihkan diri dari debu dan keringat, berganti pakaian bersih, mereka lalu mengambil tempat duduk di rumah makan dan memesan makanan. Kui Seng yang masih belum lenyap rasa tekanan hatinya, lebih dulu memesan seguci arak yang paling baik. Wah, kau mau mabuk-mabukan lagi, Koko? Benar-benar menjengkelkan. Aku malam ini ingin sekali bercakap-cakap denganmu sampai semalam suntuk. Sambil menuangkan arak pada cawannya, Kui Seng menjawab, memaksa senyum, karena kadang-kadang, seperti sekarang ini, sikap Lucian yang kekanak-kanakan mengelus dan menghibur hatinya, melenyapkan rasa sakit akibat ucapan-ucapan yang menusuk dari gadis itu pula. Biarpun minum arak bukan kebiasaanku dan baru saja hinggap padaku semenjak aku berjumpa denganmu, moi-moi, akan tetapi aku tak akan begitu mudah mabuk. Bercakap-cakap sambil minum kan dapat juga. Ih, siapa bilang? Biar kau tidak mabuk, akan tetapi kau lebih mencurahkan perhatianmu pada arak. Dan, Koko, lihat mereka itu. Tiba-tiba Lucian menghentikan kata-katanya ketika melihat beberapa orang laki-laki muncul seorang demi seorang dari pintu depan dengan gerak-gerik mencurigakan sekali. Yang pertama masuk adalah seorang laki-laki yang berwajah muram. Mukanya licin tidak berjenggot, pakaiannya kumal, di punggungnya terselip sebatang golok telanjang, usianya kurang lebih 40 tahun. Orang ini berjalan dengan gerakan kaki ringan seperti seekor kucing, dan ketika memasuki pintu, matanya mengerling ke arah tempat duduk Kui Seng dan Lucian.